tentang benda di sekitarku. Yang pertama, siswa dapat mengklarifikasi benda dan non-benda sesuai teks bacaan dengan tepat. Pagi cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Buku saya, ku sebentar tanpamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak MIS, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak MIS yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ayo coba anak-anak MIS yang berada di rumah, siapa yang sudah sarapan pagi? Acungkan tangannya ke atas. Ya, bagus. Anak-anak MIS harus makan pagi terlebih dahulu agar dapat mengikuti pelajaran dengan penuh konsentrasi. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo, tepuk semangat. 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 Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang benda di sekitarku. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengklarifikasi benda dan non-benda sesuai teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Anak-anak MIS, coba perhatikan benda yang ada di dekatmu. Ya, ada gelas, ada kursi, ada meja, dan ada buku. Semuanya itu merupakan benda. Kira-kira manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda. Dapatkah anak-anak MIS di rumah membedakannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara gelas, kursi, meja, dan buku merupakan benda mati. Apakah benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai berat atau massa. Massa dan berat pada benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Apakah cahaya dan panas termasuk benda? Tidak ya. Mari dengarkan ya anak-anak. Cahaya dan panas tidak termasuk benda. Kenapa? Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan cahaya dan panas tidak memiliki massa atau berat. Maka dari itu, cahaya dan panas tidak termasuk benda. Anak-anak MIS, perlu kamu ketahui bahwa benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran. Benda di sekitar kita ada beragam-ragam bentuk. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi, dan ada berbentuk segitiga, dan lain sebagainya. Dan benda di sekitar kita juga ada beragam-ragam warna. Ada warna merah, warna ungu, hitam, putih, dan lain-lain. Kemudian ukuran. Benda di sekitar kita juga memiliki bermacam-macam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Nah, tentunya anak-anak MIS sudah bisa ya, sudah mengerti
membedakan mana benda dan mana yang bukan benda. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari anak-anak Miss perhatikan gambar benda yang ada di samping. Benda-benda di samping ini merupakan kelompok benda atau keanekaragaman benda yang sesuai dengan fungsinya. Apa ini fungsinya? Ya, fungsinya adalah sebagai alat untuk mengukur. Anak-anak Miss, mari kita perhatikan contoh yang ada di samping ini. Gambar yang ada di samping ini, gambar apa? Ayo. Ya, ini adalah gambar penggaris. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Nah, satuan yang dipakai oleh penggaris itu adalah satuan sentimeter. Bagaimana cara menggunakan penggaris sebagai alat ukur? Perhatikan ya anak-anak. Pertama-tama kita sediakan dulu penggaris dan pensil. Kemudian kita letakkan pensil ke ujung penggaris. Mari kita ukur. Kita lihat dari angka 0, kemudian kita lihat sampai angka berikutnya. Anak-anak, pensil yang kita ukur tadi itu juga merupakan benda. Benda dapat terbuat dari bermacam-macam bahan, yaitu bisa terbuat dari batu, kayu, plastik, besi, dan lainnya. Setiap benda menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo anak-anak, mari kita dengarkan bunyi-bunyian dari beberapa alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada beberapa macam alat ritmis. Berikut ini beberapa macam alat musik ritmis. Selain menggunakan alat musik ritmis, kita juga dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan tepuk tangan. 5 jari ketukan kuat, 2 jari ketukan sedang, 1 jari ketukan lemah. Mari kita lihat pola lagu berikut ini. Pola lagu yang kedua. Nah, gimana anak-anak? Sudah bisa ya membuat pola irama sendiri? Baik anak-anak Miss, tadi kita sudah belajar mengamati benda, mengklarifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Kemudian tadi kita sudah mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan. Dan kita juga tadi sudah melakukan tepuk tangan sehingga kita dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Nah anak-anak Miss, jangan lupa ya, kamu kerjakan tugas yang ada di buku kamu pada pembelajaran 1 subtema 1 ya, di tema 3 ini. Dan anak-anak selamat mengerjakan, salam sehat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.